Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab 140. Kalau laporannya gak dicabut, aku bakal dipindahin ke tahanan lapas, Umi. Umi tahu kan, aku gak mau, aku gak bisa dipindahkan ke neraka itu. Semua orang juga bakal tahu aku di penjara. Raungnya, matanya memerah. Herlina menghela napas panjang. Nak, Umi gak bisa memaksa Aza atau Din. Apalagi mereka lagi fokus sama persiapan pernikahan mereka sekarang. Jawabnya pelan, tetapi tegas. Pernikahan. Kenapa sih semua orang harus peduli sama hidupnya? Apa aku gak pantas sedikit diperjuangkan? Alea meledak lagi, kali ini sambil memukul meja di depannya. Semoga saja pernikahannya gak lancar, selama aku berada di tempat ini. Sumpahnya. Sudah cukup, Alea. Suara Herlina meninggi, nadanya tegas, membuat Alea terdiam sesaat. Kamu ini kenapa malah menyumpahi adikmu? Kalau kamu di sini sekarang, itu bukan karena Azarin, tapi karena ulahmu sendiri. Alea menatap ibunya dengan mata melebar, terkejut mendengar kata-kata itu. Kamu pikir Umi gak sedih lihat kamu di sini? Tapi coba kamu lihat dirimu, Alea. Kamu mau Azarin mencabut laporan, tapi kamu lupa semua yang sudah kamu lakukan ke dia. Kamu lupa bagaimana selama ini kamu selalu menyakiti dia, menyudutkannya. Sekarang kamu malah menyumpahi pernikahannya gak berjalan lancar. Herlina berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit melembut. Nak, kalau kamu mau orang lain memaafkanmu, kamu harus tunjukkan kalau kamu pantas dimaafkan, bukan dengan memaksa atau menyalahkan orang lain. Air mata Alea mulai menggenang, tetapi dia tidak lagi bersuara. Kata-kata ibunya bukanlah yang dia harapkan. Umi gak membela siapa-siapa. Tapi Umi tahu, kalau kamu terus begini, kamu hanya akan semakin menjauh dari keluargamu, Nak. Jangan biarkan dendam menghancurkan segalanya, ujar Herlina, suaranya kini dipenuhi rasa iba. Herlina mengambil tangan Alea di atas meja, tetapi Alea langsung menarik dengan cepat. Asal kamu tahu, Umi malu sekali, setiap hari terus memohon sama adikmu. Dia makin jauh dari Umi. Apa Umi gak sedih? Sedih? Nak. Umi memang terlihat baik-baik saja, tapi di sini. Dia menunjuk dadanya. Di sini, rapuh sekali. Alea memalingkan wajah, menahan tangis yang hampir pecah. 13. Jika kamu beranggapan Umi hanya peduli dengan Aza saja, Umi tidak akan berada di sini, ujar Herlina. Lirih. Bibir Alea tampak bergetar, tangannya yang terkepal di atas meja mulai gemetar. Telinganya panas mendengar setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Itu bukan yang dia inginkan. Dia hanya ingin satu hal, kebebasannya. Sudah ya, cukup, Umi. Seru Alea dengan nada tinggi sambil berdiri. Kalau Umi cuma mau mengomel, lebih baik pulang saja. Aku gak ingin dengar apapun lagi. Lea. Suara Herlina lirih, tetapi penuh kesedihan. Matanya mulai berkaca-kaca, menahan air mata yang ingin tumpah. Umi sedang berusaha, Nak. Umi melakukan segala cara supaya kamu bisa bebas. Tapi kalau kamu merasa kehadiran Umi hanya memperburuk suasana hatimu, maafkan Umi. Alea menatap ibunya dengan kemarahan yang menggelegak. Umi gak ngasih apa yang aku maksud. Tanyanya dengan suara bergetar, sambil menunjuk dirinya sendiri. Matanya merah, nyalang, penuh dengan emosi yang tak terkendali. Aku cuma mau bebas, Umi. Itu aja. Kalau tujuan Umi kesini cuma buat nasihati aku atau bawain makanan, aku gak peduli. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, Alea meraih rantang stainless yang dibawa Herlina dan memukulnya hingga jatuh ke lantai.
Makanan yang dibawanya berserakan, sebagian menyebar hingga ke sudut ruangan. Herlina terkejut. Matanya membelalak melihat tindakan kasar putrinya. Beberapa detik dia hanya berdiri terpaku, sebelum akhirnya pandangannya beralih ke Alea yang sudah berbalik masuk ke sel tanpa sedikit pun menoleh atau menunjukkan rasa bersalah. Seorang polisi yang berjaga di dekat pintu langsung bergerak mendekat, tubuhnya tegang melihat kekacauan itu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Herlina sudah berjongkok, tangannya yang gemetar mulai memunguti makanan yang berserakan di lantai. "Bu, jangan. Biar kami yang bersihkan, ini tugas kami," ujar polisi itu cepat, mencoba mencegah Herlina. Namun Herlina menggeleng dengan suara bergetar. Maaf, katanya lirih berulang kali, menahan isak yang sudah menguasai dadanya. Air matanya jatuh tak terkendali, bercampur dengan rasa sakit di hatinya. Tangannya terus bekerja, memunguti setiap serpihan makanan dengan perlahan, meski gemetaran. Polisi itu menatap Herlina dengan pandangan sendu. Tak tega melihat wanita parubaya itu berjuang menahan tangis sambil membersihkan lantai. Akhirnya, dia ikut berjongkok, membantu memungut sisa makanan yang berserakan. Setelah semua bersih, polisi itu pergi mengambil alat pel untuk menyelesaikan pembersihan. Sementara Herlina berdiri sambil menyeka air matanya yang jatuh tanpa bisa dicegah. Dia memegangi tas berisi rantang dengan erat. Setibanya di Semarang menjelang siang, mereka memutuskan beristirahat sejenak di hotel sambil menikmati makan siang. Alina, seperti biasa, tak mau lepas dari sisi Azarin. Bahkan saat makan, gadis kecil itu manja meminta Azarin menyuapinya. Setelah makan, Pak Argatama menyarankan semua untuk beristirahat sejenak. Sore nanti, kita lanjut perjalanan ke kampung halaman, Naksafa. Perjalanan sekitar 3 jam, jadi manfaatkan waktu ini untuk beristirahat, katanya bijak. Sesuai rencana, usai salat Asyar, mereka meninggalkan hotel dan berangkat menggunakan mobil travel yang telah dipesan khusus untuk keluarga. Posisi duduk kali ini agak unik. Alina, yang bersikeras duduk di dekat jendela, membuat Azarin terpaksa duduk, berdampingan dengan Din, hanya terpisah jarak jalan di tengah, sehingga Azarin tak perlu merasakan resah. Sementara Bu Mahira pun sama dengan Alina memilih duduk di 14. Dekat jendela, menikmati pemandangan jalanan, dan di sampingnya ada Pak Argatama. Sepanjang perjalanan, Alina sibuk berceloteh tentang hal-hal menarik yang dilihatnya di luar jendela. Azarin menanggapi dengan sabar, sementara Din lebih memilih tenggelam dalam bacaan Al-Qurannya dari ponsel. Suaranya yang lirih dan penuh kehusyukan memenuhi suasana mobil. Azarin sesekali mencuri pandang ke arah Din, namun buru-buru menunduk malu ketika menyadari dirinya terlalu lama memperhatikan. Namun, perjalanan yang menyenangkan berubah saat jalanan mulai berliku. Azarin tiba-tiba merasa mual. Wajahnya mulai pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia mencoba menahan gejolak di perutnya, tetapi sensasi itu semakin menjadi-jadi. Ini adalah kali pertama Azarin mengalami mabuk perjalanan, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Alina sudah tertidur di pangkuannya membuatnya semakin sulit bergerak. Setiap tikungan tajam, tanjakan, dan turunan terasa seperti siksaan. Dua menoleh ke arah Din yang kini memejamkan mata sambil berzikir dengan jari-jarinya. Dengan tangan gemetar, Azarin menarik ujung kemeja Din beberapa kali. Din membuka matanya, menatap Azarin dengan khawatir. "Kenapa? Sayang, maaf," ucapnya spontan. Azarin tidak sempat memprotes sapaan itu. Dengan suara lemah, dua berkata, "Mas, aku mau muntah." Din mendekatkan telinganya. "Apa? Aku gak dengar."
Azarin mengulang lebih lirih, aku mau muntah, Mas. Refleks, Din segera berdiri, mengambil Alina dari pangkuan Azarin. Papa, tolong gendong Alina dulu. Aza mau muntah, katanya cepat, menyerahkan Alina ke Pak Argatama. Bu Mahira yang baru saja terlelap langsung terbangun. Kenapa, Nak? Tanyanya panik. Aza mabuk perjalanan, Bu, jawab Din sambil mendekati sopir meminta sopir untuk segera berhenti di rest area terdekat. Dia kembali mendekati Azarin yang kini bersandar lemas di bahu ibunya. Ibu buka cadarnya ya, Nak, supaya kamu bisa hirup udara lebih banyak, ucap Bu Mahira, mulai mengulurkan tangan. Bu, Din memotong dengan nada penuh kecemasan. Jangan buka cadarnya. Sebentar lagi kita sampai di rest area, pintanya dengan lembut namun tegas. Din, Aza butuh udara. Bu, aku mohon, sela Din lagi, tatapannya penuh harap. Aku gak mau ada siapapun yang melihat wajah calon istriku. Bu Mahira terdiam, meski tidak sepenuhnya setuju, dia memilih menurut. Din menghela napas lega dan kembali menenangkan Azarin dengan kata-kata lembut. Meski panik, cemas, dan khawatir, Din berusaha tetap tenang. Di dalam hatinya, dia berdoa agar perjalanan ini segera mencapai titik pemberhentian. Karena baginya, menjaga Azarin tetap nyaman adalah hal paling penting. Tak lama setelah mobil mereka berhenti di rest area, Din dengan sigap memimpin jalan keluar. Sementara itu, Bu Mahira menuntun Azarin yang tampak lemas keluar dari mobil, lalu mengajaknya menuju toilet perempuan. Din, di sisi lain, segera menuju apotek kecil yang terletak di area tersebut untuk membeli obat anti mual. Setelah itu, dia menunggu di depan toilet, pandangannya tak lepas dari pintu tempat Azarin dan ibunya berada. 15. Beberapa menit kemudian, Azarin keluar dengan langkah terlatih, didampingi Bu Mahira. Wajahnya pucat, dan tampak jelas betapa lemahnya ia saat itu. Din segera mendekat, namun Bu Mahira lebih dulu membantu Azarin duduk di salah satu bangku di area istirahat. Din, ibu ke mobil sebentar ya. Ibu lupa ambil minyak kayu putih di tas, ucap Bu Mahira sebelum bergegas meninggalkan mereka. Din mengangguk dan duduk di kursi sebelah Azarin, meskipun ia tetap menjaga jarak satu kursi darinya. Tangannya kemudian menyodorkan obat yang tadi dibelinya bersama sebotol air mineral. Minum obat ini dulu, ya, pintanya dengan suara lembut. Azarin tidak banyak bicara. Dia mengambil obat dan air mineral yang telah Din buka. Begitu dia memasukkan obat ke dalam mulutnya, cadarnya sedikit terangkat, memperlihatkan sebagian kecil wajahnya. Din, yang tanpa sengaja melihat, segera memalingkan wajahnya dengan canggung. Terima kasih ya, Mas, ucap Azarin lirih setelah menelan obat. Mendengar suara lembut itu, Din berbalik menatapnya. Tidak perlu terima kasih, sayang. Ini sudah kewajibanku, balasnya, suaranya rendah, tetapi penuh kasih. Mas, jangan panggil aku begitu. Aku, malu, gumam Azarin sambil menunduk, pipinya yang tersembunyi di balik cadar pasti sudah memerah. Din tersenyum kecil, senyuman yang penuh ketulusan. Kalau panggilan itu bisa bikin kamu cepat sembuh, aku akan terus memanggilmu begitu, ujarnya. Mas, ih. Azarin mencoba memprotes, meskipun suaranya lemah. Namun setelah mengeluarkan isi perutnya yang bergejolak tadi, rasa mualnya memang sudah berkurang. Yang gak baik sekarang bukan mualnya lagi, Mas, tapi jantungku, ujarnya jujur. Din tertawa kecil, tetapi hanya sebentar. Tangannya terulur untuk membenarkan cadar Azarin agar tak ada celap bagi orang lain untuk melihat wajahnya. Gerakan tersebut sederhana,
tetapi membuat hati Azarin terasa hangat. Lain kali, kalau ada apa-apa, langsung bilang ke aku, ya. Jangan ditahan sendiri. Aku trauma, kata Din serius. Azarin menoleh pelan. Trauma? Trauma apa, Mas? Tanyanya, suara lirihnya mengandung rasa ingin tahu. Din menarik napas panjang, matanya menerawang ke depan. Aku pernah kehilangan seseorang karena aku gak tahu apa yang dia rasakan, ujarnya. Safa, mendiang istri pertamaku, dia pernah menahan rasa sakit sebelum melahirkan. Aku GSK tahu, sampai akhirnya dia mengalami pendarahan hebat. Dan aku kehilangan dia. Azarin terdiam. Nama wanita itu baru pertama kali dia dengar, bahkan cerita mengenai meninggalnya Safa pun baru kali ini disampaikan Din. Din menoleh ke arah Azarin. Matanya yang biasanya teduh kini dipenuhi keseriusan. Jangan pernah sembunyikan apapun dariku, Sa. Baik rasa sakitmu, bahagiamu, atau apapun. Aku ingin jadi orang pertama yang tahu. Aku gak mau kehilangan lagi. Aku gak mau kehilangan kamu. Suaranya melembut, tetapi penuh keteguhan. Aku mencintaimu, Sa. Sangat mencintaimu. Azarin menatap Din sekilas, matanya mulai berkaca-kaca. Mas. Gumamnya, suaranya nyaris tenggelam oleh perasaannya sendiri. Din tersenyum tipis. Setiap sujudku, aku selalu meminta agar kamu, Alina, Davian, dan kedua orang tuaku diberi kesehatan dan umur panjang. Kalaupun ada yang harus pergi lebih dulu, aku ingin itu aku. Karena aku gak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpa kalian. 16. Azarin terkejut mendengar itu. Kenapa bilang gitu, Mas? Protesnya lirih, hatinya terasa sesak mendengar kata-kata Din. Din hanya tersenyum kecil. Gak apa-apa, sayang. Aku pernah kehilangan sampai rasanya mati rasa. Tapi Allah memberiku kesempatan kedua dengan mempertemukan aku denganmu. Kamu adalah jawaban dari doa-doaku. Karena itu, aku takut kehilangan seseorang yang sudah Allah pilihkan untukku. Lalu bagaimana denganku? Tanya Azarin lirih, wajahnya tertunduk dalam. Kedua tangannya saling meremas di pangkuan. Aku sudah pernah gagal, Mas. Aku gak ingin gagal lagi, Mas. Kali ini, aku hanya ingin sehidup semati dengan orang yang Allah pilihkan untukku. Din mengusap sudut matanya yang basah. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengucap syukur dalam hatinya. Seseorang seperti Azarin yang sempat begitu sulit dia raih, kini berkata demikian. Azarin benar-benar adalah anugerah yang tidak akan pernah dia sia-siakan. Azarin mengangkat wajahnya, menunjukkan matanya yang sudah memerah. Sekarang doanya ganti, ya, Mas. Doanya sehidup semati, umur panjang sampai Alina menikah dan bahagia. Masya Allah, gumam Din merasa kagum. Iya, sayang. Din mengangguk beberapa kali. Tapi, bolehkan aku bertanya satu hal? Tanya apa, Mas? Jawab Azarin sambil menunduk. Din menatapnya serius, tetapi ada kegelisahan yang tersembunyi di balik sorot matanya. Dia menggenggam kedua tangannya erat untuk menenangkan diri sebelum akhirnya bertanya untuk kedua kalinya, sebab pertanyaan sebelumnya belum dijawab oleh Azarin saat itu. Apa kamu sudah mencintaiku? Jantung Azarin berdetak lebih cepat, seolah seluruh ruangan menjadi sunyi mendadak. Dia terdiam, wajahnya kembali tertunduk, seolah sedang mencari jawaban yang paling tepat. Namun, detik berikutnya, tanpa berpikir panjang, Azarin mengangguk pelan. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, tetapi gerakan kecil itu sudah menjawab semuanya. Din tertegun, merasakan sesuatu yang hangat menjalar di hatinya. Alhamdulillah, gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan doa.
Senyum di wajahnya semakin lebar tak bisa dia sembunyikan. "Terima kasih, Sa," katanya tulus, dengan suara lirih. 17. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Semua orang tengah bersiap-siap di kamar masing-masing, termasuk Azarin yang nyaris kesiangan. Hampir saja ia melewatkan salat subuh karena terlalu lelah setelah perjalanan 3 jam semalam ke kampung halaman mendiang istri Din. Begitu tiba di penginapan, tubuhnya langsung terkapar di ranjang, tanpa sempat melakukan apapun. Karena rencana ziarah dijadwalkan pukul 7 pagi, Azarin segera bergegas. Dia mengenakan gamis hitam dan cadar senada yang membuat penampilannya terlihat sederhana, tetapi sangat anggun. Penginapan kali ini adalah sebuah villa sederhana, pilihan terbaik karena tidak ada hotel di sekitar kampung. Dengan 3 kamar yang nyaman, villa itu cukup untuk menampung keluarga. Saat Azarin turun ke ruang makan, Bu Mahira menyambutnya dengan senyuman hangat. "Tidurnya nyenyak, sayang?" tanyanya lembut. Azarin mengangguk sambil tersenyum malu. "Alhamdulillah, nyenyak sekali, Bu." "Maaf, ya, saya gak membantu menyiapkan sarapan," ucapnya dengan nada bersalah. Bu Mahira terkekeh kecil. "Tidak apa-apa, Nak. Saya paham kamu pasti capek sekali setelah perjalanan panjang. Apalagi kemarin sempat mabuk kendaraan," balasnya dengan penuh pengertian. Azarin tersenyum, tapi matanya sibuk mencari. "Alina sama Mas Din di mana, Bu?" tanyanya akhirnya. "Alina masih tidur, Nak. Bangunnya susah sekali. Dia tidurnya di kamar ibu, mungkin karena manja," jawab Bu Mahira sambil tersenyum. "Din sedang mandi, sebentar lagi mungkin selesai."